Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya, Eka Visianto, akan menyampaikan resume modul 2 tentang berpikir komputasional. Apa saja pengalaman belajar yang diperoleh dalam modul 2 ini? 1. Konsep berpikir komputasional pada pembelajaran. 2. Memahami keterampilan bahasa pemrograman metode plug dan unplug. 3. Konsep analisis data, interpretasi, dan visualisasi data. Yang pertama, konsep berpikir komputasional pada pembelajaran. Menurut Janet M. Wong, berpikir komputasional adalah proses berpikir yang melibatkan perumusan masalah dan solusinya agar solusi tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk yang dapat dijalankan secara efektif oleh agen pemroses informasi, manusia atau mesin. Pada gambar ini, fondasi berpikir komputasional pada mata pelajaran informatika, kita dapatkan bahwa yang pertama permasalahan. Permasalahan itu akan muncul, kemudian harus dilakukan analisis permasalahan, analisis persoalan, di dalamnya akan muncul deskripsi persoalan yang menjadi sebuah solusi yang jelas. Setelah itu adalah pemilihan solusi. Di dalamnya adalah muncul alternatif solusi. Yang pertama, solusi deskriptif akan menghasilkan bentuk teks atau gambar. Yang kedua, model komputasi akan menghasilkan solusi yang optimal. Yang ketiga, solusi instruksional. Pada keluarannya akan menghasilkan algoritma atau program komputer. Apa sih program komputer? Program komputer menurut KBBI adalah urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Sedangkan arti kata algoritma adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas atau urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Bila kedua kata ini, program dan algoritma digabung, kita akan mengenalnya menjadi program komputer. Fokus pada algoritma. Algoritma akan ada dua bentuk yang akan kita sering jumpai. Yang pertama adalah bahasa natural dalam bentuk teks, pseudocode, atau flowchart. Penggunaan ini dalam pembelajaran dapat kita gunakan dalam metode unplug. Sedangkan bentuk yang kedua yakni baris program atau kode program dalam bentuk bahasa pemrograman seperti Python, Pascal, C, Java, C++, dan lain sebagainya yang menggunakan atau membutuhkan komputer, kita mengenal dengan metode plug. Sekarang kita masuk yang ketiga, konsep analisis data dan keamanan data, interpretasi dan visualisasi data. Bapak Ibu, apakah kita sering bingung saat akan bepergian? Bingung apa dokumen yang mau dibawa, apa saja yang harus dibawa, berapa harga tiket, berapa jarak dan waktu yang akan ditempuh, dan seterusnya. Bila jawabannya ya, berarti kita memerlukan data-data untuk menjawab semua pertanyaan itu. Apa sih data itu? Menurut KBBI, data itu adalah kata benda yang dimaknai sebagai keterangan yang benar dan nyata, keterangan yang atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Atau yang ketiga, informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar grafis, atau suara. Data-data itu akan mempunyai nilai manfaat sebagai informasi dengan catatan harus melalui tahap analisis data, di mana analisis data itu adalah proses untuk melakukan pemeriksaan keabsahan dan kebenaran data, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Proses ini
kita mengenal ada 4 kategori analisis data. Yang pertama deskriptif, yang kedua diagnostik, yang ketiga prediktif, yang keempat preskriptif. Yang keempat ini, 4 kategori analisis data ini semuanya dapat digunakan atau dipilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya, validitas data dan validasi sumber data. Data-data yang sudah kita kumpulkan itu akan punya nilai bermakna dan bermanfaat menjadi sebuah informasi. Harus dilakukan yang namanya kriteria validasi. Tentu yang divalidasi adalah datanya dan sumber datanya. Yang pertama, otoritas. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, ruang lingkupnya. Yang keempat, kebaruan data itu. Bila keempat hal ini dilakukan proses validasi dan verifikasi yang benar, maka data-data itu menjadi sebuah informasi. Pada pembelajaran modul 2 ini, pembelajar akan ada emosi yang timbul, yakni tekad. T. Terinspirasi informasi dan wawasan baru. E. Eksplorasi lebih dalam. K. Kemauan untuk berubah. A. Antusias. T. Tertantang untuk mencoba. Pada pembelajaran ini ada hal baik dalam proses pembelajarannya, bahwa banyak memberikan inspirasi dan hal baru dan tantangan untuk menerapkan beragam metode pembelajaran kepada peserta didik. Hal-hal yang diperbaiki dalam pembelajaran adalah berlatih untuk bernalar logik dan menggali kembali keterampilan penggunaan sintak pada beragam bahasa pemrograman. Analisis implementasi modul 2. Pertanyaan kritis, bagaimana membiasakan berpikir komputasional pada peserta didik? Bagaimana cara mengevaluasi pemahaman konsep algoritma pemrograman? Bagaimana cara efektif untuk mengajarkan kepedulian diri terhadap keamanan data? Wawasan baru yang didapatkan dari modul 2 ini: 1. Fondasi berpikir komputasional dalam mapel informatika. 2. Kategori analisis data. 3. Proses validitas data dan validasi sumber data. Tantangan guru informatika. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan peserta didik yang memiliki berbagai perbedaan bekal pengetahuan serta karakteristik yang berbeda. Ada 2 alternatif solusi. Yang pertama, pembaruan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, perencanaan model pembelajaran yang tepat. Keterhubungan topik yang dipelajari, pengalaman masa lampau. Yang pertama, berpikir komputasional menjadi dasar pemahaman untuk mengembangkan kemampuan algoritmik. Yang kedua, penggunaan model plug dan unplug menjadi alternatif solusi dalam praktik dan penerapan berpikir komputasional. Keterhubungan topik yang dipelajari, penerapan di masa mendatang. 1. Kemampuan berpikir komputasional yang meningkat dapat mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan dalam proses memecahkan masalah. Yang kedua, kemampuan menganalisis data, memverifikasi validitas dan sumber data akan menghasilkan informasi yang benar dan terpercaya. Praktek baik analisis data, interpretasi dan visualisasi data dapat dilakukan peserta didik dengan mengumpulkan data sederhana di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Ibu Guru semua.